Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang ibu ditemukan wafat tertutup kain sarung, sementara anaknya sudah menjadi kerangka di bawah tol Semarang Bawen dan menggegerkan warga sekitar. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Minggu 13 Maret 2022, warga Pudak Payung Semarang digegerkan dengan penemuan sesosok yang tidak bergerak dengan tertutup kain sarung kotak-kotak di semak-semak bawah tol Semarang Bawen, kilometer 425 Susukan, Kelurahan Pudak Payung, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat itu, Minggu 13 Maret 2022, sekira pukul 7 pagi, salah seorang warga bernama Srianto hendak mencari rumput di lokasi tersebut. Namun ketika sedang mencari rumput, tiba-tiba ia mencium aroma yang tidak sedap di sekitaran lokasi itu. Hingga akhirnya Srianto mengurungkan niatnya untuk mencari rumput dan mencari sumber aroma tersebut. Langkahnya pun terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tertutup kain sarung kotak-kotak di bawah pohon. Saat didekati, aroma itu semakin kuat. Akan tetapi, ia tidak berani membukanya lantaran ia merasa ada yang ganjil dengan penemuan itu. Srianto lantas pergi dan memberitahukan penemuannya itu kepada warga dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian segera datang ke TKP bersama dengan unit Inafis Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Selanjutnya, korban pun segera dievakuasi lalu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak berhenti di situ. Pada Rabu 17 Maret 2022, tak jauh dari lokasi penemuan jenazah korban, polisi kembali menemukan tengkorak dan tulang belulang yang diduga anak korban yang dikabarkan hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 2 minggu sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukanlah identitas korban bernama Swita Kusuma Gatra Subardia atau biasa dikenal dengan nama Tata, lahir di Yogyakarta 8 Juli 1989 dan berusia 32 tahun. Namun saat itu, ia tinggal di Sleman, Yogyakarta. Tata adalah seorang wanita yang ramah dan juga baik hati. Selain itu, Tata bekerja sebagai tenaga kesehatan atau lebih tepatnya seorang bidan yang tergabung di IBI atau Ikatan Bidan Indonesia pada Oktober 2021 yang lalu dan bertugas di Rumah Sakit Umum Mitra Sehat di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Diketahui, Tata memiliki 2 orang anak, akan tetapi ia merupakan ibu tunggal atau single parent. Kedua anak Tata hidupnya terpisah, di mana anak pertamanya bernama Fatih tinggal bersama eyangnya di Sumatera. Sementara anak keduanya berusia 4 tahun bernama Faiza Alvarizki tinggal bersama Tata. Setelah sekian lama hidup sendiri, Tata kembali membuka pintu hatinya dan dekat dengan seorang pria bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi berusia 31 tahun, asal Rembang dan bekerja sebagai perawat di RSUP Dr. Sarjito Sleman, Yogyakarta. Awal mula kedekatan Tata dan Doni dimulai pada bulan Oktober 2021. Saat itu, Tata ditugaskan menjadi vaksinator di RSUP Dr. Sarjito. Saat itulah Tata bertemu dengan Doni hingga akhirnya mereka pun menjalin sebuah hubungan. Namun baru sebulan menjalin hubungan, keduanya harus LDR-an sebab Doni dipindah tugaskan di salah satu rumah sakit di Rembang. Meskipun jarak mereka cukup jauh, Doni sering menyempatkan waktunya untuk mengunjungi Tata di Sleman hanya untuk melepas rindu. Tak hanya itu, Doni juga sudah akrab dengan anak Tata dan juga orang tua Tata. Saking akrabnya, orang tua Tata menganggap Doni adalah pasangan yang cocok untuk anaknya. Lalu pada bulan Desember 2021, Doni memutuskan untuk melamar Tata. Selanjutnya, karena Tata sibuk dengan pekerjaannya, Doni menawarkan diri untuk mengasuh anak Tata, Faiza. Sebab pengasuh yang biasa merawat anak Tata dinilai galak dan sering memeras dengan meminta uang. Tata pun akhirnya menerima tawaran Doni tersebut. Selanjutnya, Doni membawa Faiza ke Rembang untuk dirawat. Dan untuk mengetahui keadaan buah hatinya, Tata sering melakukan panggilan video guna memastikan buah hatinya baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, Tata merasa ada yang aneh lantaran setiap kali Tata menghubungi Doni untuk mengetahui keadaan anaknya, ia selalu beralasan jika anaknya sedang bermain dan beberapa alasan lainnya. Dengan demikian, Tata berencana untuk menjemput anaknya.
Singkat cerita, Senin 7 Maret 2022, Tata dan Doni janjian untuk bertemu di Semarang. Dengan hati yang penuh harap bisa bertemu dengan anaknya, Tata pun berangkat menuju Semarang menggunakan bis. Namun sebelum berangkat, Doni meminta kepada Tata agar membawa sarung serta tas besar. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Tata menuruti permintaan Doni tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Tata tiba di kawasan Sukun Semarang dan bertemu dengan Doni. Akan tetapi, ia tidak melihat Faisya. Tata pun lantas menanyakan di mana keberadaan anaknya. Namun, lagi-lagi Doni berkilah bahwa Faisya dititipkan ke orang lain. Mendengar hal itu, Tata pun mempercayainya. Selanjutnya, keduanya menuju sebuah hotel yang berada di Jalan Dr. Wahidin dengan mengendarai mobil milik Doni. Begitu sampai di hotel, Tata terus menanyakan keberadaan anaknya. Namun Doni terus saja mengelak dan merasa panik. Doni yang merasa panik kemudian menindih tubuh Tata di kasur, lalu memegang lehernya dengan kuat sembari mengambil jilbab Tata dan melilitkannya ke leher Tata hingga membuat Tata wafat. Selanjutnya, Doni membungkus tubuh Tata menggunakan sarung yang dibawanya, lalu memasukkan tubuhnya ke mobil bagian belakang. Setelah itu, Doni membawa tubuh Tata dan membuangnya di bawah tol Semarang Bawen dari atas tol. Hingga akhirnya, beberapa hari kemudian ditemukanlah tubuh Tata dan Doni pun juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Usai Doni diamankan, terungkaplah fakta tentang anak Tata yang sebenarnya. Ternyata selama itu, anak Tata Faisya telah dieksekusi oleh Doni lebih dulu. Itulah sebabnya Doni selalu mengelak ketika Tata menanyakan keberadaan anaknya. Doni juga mengaku jasad anak Tata juga dibuang di tempat yang sama dengan ibunya. Dari pengakuan Doni tersebut, pihak kepolisian kembali melakukan pemeriksaan dengan menelusuri lokasi ditemukannya tubuh Tata. Hingga akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan tubuh Faisya yang sudah menjadi kerangka. Selain itu, juga ditemukan fakta jika Doni sebenarnya memiliki istri dan anak di Rembang. Akan tetapi, fakta tersebut tidak diketahui oleh Tata dan keluarganya. Sebab, selama ini Doni mengaku sudah menjadi duda. Saat Doni membawa Faisya ke rumah, Doni mengaku kepada istrinya bahwa anak itu adalah pasiennya dan orang tuanya sudah meninggoy, sehingga ia berniat untuk merawatnya. Namun sayangnya, lain di mulut, lain di hati. Bukannya merawatnya dengan baik, Doni justru memperlakukannya dengan buruk. Doni sering menganiaya hingga menelantarkan anak Tata bahkan sampai kelaparan. Suatu ketika, istri Doni melihat Faisya tak sadarkan diri di rumah dan langsung menghubungi Doni. Doni pun lantas segera membawanya ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain, anak itu sudah wafat. Bukannya memberitahu Tata, Doni malah menyimpan Faisya di dalam bagasi mobil. Lalu pada tanggal 19 Februari 2022, Doni kemudian membuang anak tersebut dari atas jalan tol Semarang Bawen kilometer 425. Sebenarnya, istri Doni mengetahui perlakuan suaminya kepada Faisya. Namun saat ingin melaporkan hal tersebut, selalu diancam oleh Doni sehingga ia mengurungkan niatnya. Setelah peristiwa itu, Doni selalu merasa cemas ketika Tata menanyakan kabar anaknya. Ia selalu mengatakan baik-baik saja. Namun, ia juga selalu mengelak saat Tata meminta video call dengan putranya tersebut. Dalam persidangan, hakim mengatakan Doni terbukti melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Hakim juga menyatakan bahwa Doni terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain divonis penjara seumur hidup, Doni juga dikenakan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.